Salam NKRI teman-teman semuanya. Hasil survei tingkat elektabilitas partai politik yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei seperti LSI Deni JA, Indikator Politik, dan Litbang Kompas menunjukkan kemerosotan tingkat elektabilitas PDI Perjuangan dan meningkatnya tingkat elektabilitas Gerindra. Ini disebabkan banyaknya para pendukung Jokowi yang dulunya memilih PDIP kini beralih ke Gerindra. Beberapa survei menunjukkan pemirsa bahwa Partai Gerindra sudah mulai menggusur PDIP sebagai partai dengan raihan dukungan pemilih terbesar. Lonceng peringatan berdentang kencang di tubuh partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDIP diprediksi akan tergusur sebagai pemenang pemilu legislatif 2024. Sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP dikudeta oleh Partai Gerindra. Hasil survei terbaru dari Indikator menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah menggusur PDIP sebagai partai dengan pemilih terbanyak. Dalam survei yang dirilis tanggal 23 Desember kemarin, elektabilitas Gerindra mencapai 20%, sementara PDIP hanya 19,1%. Sebelumnya, survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP turun ke peringkat 2. Elektabilitas PDIP 18,3%, kalah oleh Gerindra dengan elektabilitas 21,9%. Survei LSI Deni JA pada 20 November hingga 3 Desember 2023 juga menunjukkan elektabilitas PDIP 19,3%. Mereka kalah tipis dari Gerindra yang memiliki elektabilitas 19,5%. Pakar politik Hanta Yuda menilai anjloknya elektabilitas PDIP imbas dari semakin kentaranya dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Ada yang bilang perginya Jokowi nggak ngaruh sama PDI karena dari dulu PDI sudah kuat, sudah partai besar, kadernya militan, memiliki basis massa yang besar. Kalau mendengar kata-kata ini, saya cuma tertawa. Hahaha. Mari kita cek faktanya. Sebelum ada Jokowi, PDIP terpuruk. 2 kali ikut Pilpres, Megawati nyungsep. Kemudian setelah ada Jokowi, PDIP bangkit. 2 kali Pilpres, Jokowi menang. Dan sekarang PDIP tanpa Jokowi. Lantas apa yang terjadi? Ya bakal nyungsep lagi. Kasihan deh PDIP kalau nggak ada Pak Jokowi. Imbas dari semakin jelasnya preferensi pilihan politik Jokowi. Yang sebelumnya itu lebih cenderung pada Ganjar, tapi belakangan semakin jelas mengarah ke Prabowo Gibran saat Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini mengakibatkan melemahnya persepsi publik tentang dukungan Jokowi kepada Ganjar. Mengapa Jokowi begitu berpengaruh terhadap pilihan rakyat dalam pemilu? Hanta melihat tingkat kepuasan rakyat pada kinerja pemerintah Jokowi menjadi pemicunya. Berdasarkan sejumlah survei, tingkat kepuasan rakyat pada Jokowi di atas 70%. PD Perjuangan kalau kita cermati mulai merevisi strategi politiknya yang sebelumnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, bahkan mengkritik keras isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi, politik dinasti, kinerja Pak Jokowi diapresiasi negatif dan lain sebagainya oleh Ganjar dan PD Perjuangan, dan itu ternyata justru mendegradasi elektabilitas PDIP dan Ganjar Pranowo. Akankah PDIP bisa merebut kembali dukungan pemilik hak suara seperti pemilu 2014 dan 2019? Ataukah justru mereka benar-benar terjerembab seperti gambaran survei di bulan Desember ini?
Waktulah yang akan menjawabnya. Sebenarnya dulu PDIP dan Jokowi saling membutuhkan. Jadi nggak bisa PDIP klaim sepihak. Kalau nggak ada PDIP, Jokowi nggak ada apa-apanya. Mereka tak menyadari bahwa kemenangan 2 kali Pilpres tahun 2014 dan 2019 itu sebenarnya rakyat lebih banyak memilih Jokowi ketimbang memilih PDI. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!